الوعد الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد إمام المتقين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Ketua Yayasan Masjid Al-Uswah, Bapak Ketua, Bapak Petong, dan Bapak Wahadian, Bapak Yulis, para jamaah Masjid Al-Uswah, hadirin, hadirat, So'imin wa so'imat Masjid Al-Uswah yang insya Allah dimuliakan, dirahmati dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat dipanjangkan umur oleh Allah, terutama nikmat bisa hadir di majlis taklim atau di Masjid Al-Uswah dalam rangka menunaikan kuliah subuh. Mudah-mudahan niat kita datang ke sini, kita ikhlas kepada Allah sehingga Allah ridhoi amal kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku figur uswatun hasanah kita, yang beliau telah berjuang sehingga Islam menjadi tersebar di seluruh dunia. Dan kita ini menjadi muslim melalui bapak-bapak kita. Itu harus kita syukuri. Karena dengan kita mensyukuri itu, kita insya Allah lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula salawat kita sampaikan kepada Ahlul Bait, para sahabat beliau, para keluarga beliau, dan juga kita selaku ikhwan daripada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Moga-moga kita diakui oleh Nabi Muhammad sebagai ikhwannya beliau. Amin ya rabbal. Di pagi hari ini saya diminta untuk memberikan ceramah dengan tema pendakwah di jalan Allah. Kita tahu bahwa contoh daripada suri tauladan atau uswatun hasanah kita dalam berdakwah di jalan Allah, kira-kira siapa Pak ya? Bu? Siapa Bu? Suri tauladan kita sebagai pendakwah di jalan Allah, siapa Pak? Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jawabannya betul ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita juga jadi pendakwah ya Pak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai
uswatun hasanah kita. Beliau diutus menjadi pendakwah. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Ahzab ayat 45 dan 46, Allah firmankan, Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah wa sirajan munira. Itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Nabi, sesungguhnya kami utus engkau ke dunia ini sebagai syahidan, sebagai orang yang akan bersaksi nanti di hari kiamat bahwa Nabi pernah memberikan ajaran Islam kepada umat, terutama di zamannya yaitu sahabat, akan bersaksi dan juga akan bersaksi kepada kita. Kita sebagai umat Nabi Muhammad, Nabi akan menyaksikan. Bagaimana Nabi bisa menyaksikan padahal Nabi tidak hadir saat ini? Karena Nabi mengutus para walinya, para khalifah, utusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan al-ulama warasatul anbiya. Nah, itu. Jadi Nabi ketika masih hidup, beliau sebagai ahli sunnah dan sahabat menjadi jamaah. Maka namanya ahli sunnah wal jamaah. Ketika Nabi wafat sallallahu alaihi wasallam, Nabi mewariskan kepada para ulama. Setelah Nabi wafat, maka Nabi wariskan kepada para sahabat. Ada sahabat Nabi yang menjadi penggantinya. Ya, maka sahabat itu yang membina, membimbing umat, dan dia juga punya jamaah, namanya ahli sunnah. Sahabat punya tabi'in, punya murid. Ya tadi Nabi kan muridnya Jibril ya. Nabi murid Jibril gurunya Nabi. Diwariskan kepada Jibril Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan kepada sahabat. Kemudian sahabat meninggal, digantikan oleh tabi'in. Tabi'in meninggal, diganti atba'ut tabi'in atau tabi'in dan tabi'in. Terus sampai sekarang masih itu al-ulama Nabi, pewaris Nabi. Nah, mereka itu adalah pendakwah di jalan Allah dan juga punya sahabat. Waktu Nabi jadi Nabi punya sahabatnya juga berdakwah. Da'iyan ilallah, yang menyebarkan agama Islam. Ya, kami jadi saksi tadi itu. Ya, dari mana kita tahu? Karena setiap zamannya ada yang ditunjuk sebagai ulama warasatul anbiya, itu yang jadi saksi bahwa dia sudah menyebarkan agama terus sampai akhir zaman, sampai Imam Mahdi. Nah, dan juga Nabi sebagai mubasyiran, pemberi kabar
gembira. Kabarkan gembira kita. Kalau masuk Islam, nanti kita bisa masuk surga. Kalau nggak Islam, ya tertutup pintu surga. Dan juga Nabi sebagai Nazirah, itu tugas Nabi itu. Memberi peringatan, hati-hati, jangan sampai berbuat maksiat, jangan sampai melanggar perintah Allah, nanti bisa masuk neraka. Ya itulah, makanya tugas Nabi itu. Kemudian, da'iyan ilallah, Nabi menyeru, tugas tabligh, menyampaikan wahyu kepada umat untuk berada di jalan Allah. Da'iyan fisabilillah, ya. Itu. Dan Nabi juga adalah sebagai sirajan munirah, yaitu adanya kampung yang bercahaya pelita. Kalau Nabi sebagai lampu atau pelita, Al-Quran yang dibawa oleh Nabi adalah sebagai lampu-lampunya.